Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali. Ya, kemarin 4 hal yang wajib kita ketahui yang sudah kita bacakan. Poin yang pertama yaitu al-ilmu. Yang dimaksud al-ilmu di sini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatun nabiyihi, mengenal nabinya, dan ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Nah, kita kemarin sampai pada poin yang kedua, ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah. Muallif berkata di dalam kitab ini menjelaskan tentang yang dimaksud dengan ma'rifatun nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ay ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma ja'a bihi minal huda wa dinil haqq. Kemarin baru sampai sini. Yang dimaksud dengan ma'rifatu rasulihi atau ma'rifatu nabihi, mengenal rasulnya atau mengenal nabinya, yaitu bukan hanya sekedar mengenal, tahu namanya, tapi di sini dikatakan al-ma'rifatu allati tastalzimu qabul. Pengenalan yang ada konsekuensi menerima apa yang dibawa oleh beliau berupa petunjuk-petunjuk dan agama yang benar. Ini yang dimaksud dengan ma'rifatun nabiyhi di dalam kitab ini. Ada satu kata di sini yaitu maja'a bihi. Ja'a dalam bahasa Arab itu bermakna datang. Datang ada muradifnya, ada sinonimnya, yaitu ata ya'ti. Sama-sama artinya datang. Tapi di sini muallif memakai atau memilih kata ja'a. Sebagaimana di dalam Al-Quran, kedua kata tersebut pun dipakai, Pak. Fa'idha ja'atis sakhah, fa'idha ja'atit tamatul kubra, memakai kata ja'a. Ata pun dipakai, ata ya'ti, hal ataka hadithul ghashiyah. Sama-sama artinya datang. Tapi kalau ditelisik secara mendalam, ternyata pemakaian kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Ya, ada sedikit perbedaan yang cukup mendalam. Bahwa kata ja'a itu biasanya lebih ke arah satu aktivitas yang cukup berat. Cukup berat. Berbeda dengan ata, itu statusnya lebih ringan daripada ja'a. Maka ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang datangnya hari kiamat, satu kejadian, satu fenomena yang luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan dengan mata ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memakai kata ja'a. Fa'idha ja'atit tamatul kubra. Maka apabila datang at-tamah al-kubra, maksudnya adalah hari kiamat. Fa'idha ja'atis sakhah, apabila telah datang hari kiamat. Jadi hari kiamat itu adalah fenomena yang sangat mengerikan. Di situ memakai kata ja'a, tidak memakai ata. Fa'idha ja'atis sakhah, bukan memakai atat. Berbeda dengan hal ataka hadithul ghashiyah, apakah telah datang kepada engkau berita tentang hari kiamat. Jadi datangnya hari kiamat
dan berita hari kiamat itu levelnya berbeda untuk cara mendatangkannya. Maka di sini ketika muallif mengatakan jaa, bagi orang-orang yang dzauquhu salim, ya artinya fitrahnya masih selamat, rasanya itu masih belum terkontaminasi dengan hal-hal yang lain, pemikirannya masih bersih, hatinya masih bersih, maka dia akan merasakan. Ketika dikatakan ma'rifatu rasulihi, mengenal rasulnya adalah mengenal bukan hanya sekedar mengenal nama, tapi dia mengenal yang ada konsekuensi menerima terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Nah, ketika memakai kata qabulu ma jaa di sini harus ada muncul rasa di sini. Muncul bayangan atau ilustrasi dalam benak kita betapa luar biasanya perjuangan Nabi SAW untuk membawa petunjuk-petunjuk itu dan memperjuangkan agama yang benar ini. Bagaimana kalau kita membaca sejarah siratun Nabi SAW? Perjuangan beliau ketika ini kan bercerita tentang privilege, ya. Jadi manusia-manusia itu kan ya sudah punya porsinya masing-masing. Ada yang dilahirkan dia sudah punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Termasuk Nabi SAW. Dia punya keistimewaan, privilege-nya tinggi. Di mana beliau adalah terlahir dari kalangan suku Quraisy, suku yang termasuk yang paling mulia, yang paling tersohor. Di antaranya, di antara suku-suku yang ada, yang dia mendapatkan amanah untuk memegang kunci dari Ka'bah adalah suku Quraisy. Maka ini adalah suku yang mulia, suku yang terhormat. Privilege ini ada dalam diri Nabi SAW, keistimewaan ini. Maka ketika Nabi SAW dikenal dari sejak kecil orang yang sosok yang sangat amanah, yang sangat jujur, yang sangat terpercaya, sampai semua masyarakat mengenal beliau dengan kata Al-Amin, julukan Al-Amin. Nah ini kan kalau orang sudah mapan seperti kan ini enak, Pak. Orang berada di zona nyaman itu kan enak. Tapi ketika Nabi dipilih oleh Allah menjadi utusannya, melawan arus itu. Artinya privilege itu, keistimewaan itu harus dikorbankan. Maka yang muncul apa? Permusuhan yang luar biasa dari Nabi SAW untuk membawa agama ini. Sehingga Nabi pun dicap sebagai orang yang gila. Nabi dicap sebagai pensihir. Wa ma huwa biqauli syahir. Padahal Nabi bukan seorang penyihir. Nabi dicap sebagai orang yang gila, majnun. Nah itu kan luar biasa. Sampai muncul intimidasi, hendak diancam dibunuh. Sampai Nabi SAW ketika sujud di depan Ka'bah, begitu banyak orang-orang kemudian datang membawa jeroan-jeroan dari unta, ditimpukkan di atas punggungnya. Itu kan perjuangan yang luar biasa. Tidak ada dalam diri Nabi SAW menyerah. Adakah kata sedih? Ada. Adakah kata seolah-olah berat sekali? Ada dalam diri Nabi SAW. Makanya ketika Nabi ke Taif kemudian diusir oleh penduduk Taif, Nabi dilempar dengan batu, dikelilingi oleh anak-anak, kemudian diarak seperti itu kan, sampai kemudian datanglah dua malaikat Jabal, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan, melakukan apa yang diinginkan oleh Nabi terhadap penduduk Taif. Mau dihancurkan gunung itu, mau ditimpukan ke atasnya, akan dilakukan. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi hanya mendoakan agar nanti yakhruju minhum man ya'budullaha wa la yusyrikuna bihi syai'a. Itu doa Nabi. Kalau mereka tidak menerima sekarang, bisa jadi anak keturunannya ya Allah, mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Nah di sini dengan kata-kata qabulu ma ja'a bihi muncul dalam benak kita, harus itu kalau kita masih hatinya masih bersih, kemudian fitrahnya masih suci, maka akan merasakan bagaimana perjuangan Nabi membawa petunjuk ini, mengeluarkan manusia minadz zulumati ilan nur, perjuangan yang sangat berat. Wa dinil haq. Kemudian
Pengenalan kepada Nabi SAW berkonsekuensi juga mengenal, yaitu tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau SAW. Nabi memberitakan tentang umat-umat yang terdahulu. Nabi menceritakan tentang kejadian-kejadian yang akan datang di dunia ini, bahkan kejadian-kejadian tentang hari kiamat. Maka ketika seorang muslim dia mengenal Nabi SAW, maka harus muncul dalam benaknya ma'rifatun nabihi. Ini mengenal nabinya adalah dia harus tasdiq, membenarkan setiap apa yang disampaikan oleh beliau SAW. Ini harus muncul dalam diri kita. Misalkan dalam sebuah hadis disebutkan, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, jika ada seekor lalat yang masuk ya, ke gelas kopi panjenengan iku Pak, air kopi, maka falyaghmishu, tenggelamkan saja lalatnya itu. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi daun wa fil ukhra dawaun, karena di salah satu sayapnya itu mengandung penyakit dan di sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Dan itu secara medis diteliti, terbukti riset itu. Membuktikan kebenaran sabda Nabi SAW. Zaman dahulu belum ada penelitian-penelitian yang semodern sekarang ini. Tapi Nabi SAW sudah menyampaikan bahwa dalam salah satu sayap lalat itu terdapat penyakit, di sayap yang lain terdapat penawarnya, obatnya. Maka Nabi mengatakan, jika salah seorang kalian itu memiliki gelas yang ada airnya untuk diminum, apa saja isinya, kopi, teh atau air putih, maka kemudian ada jatuh di situ lalat, tenggelamkan saja lalatnya, masukkan ke dalam air. Karena di situ ada penetralisirnya di salah satu sayapnya. Nah, itu harus kita benarkan. Mungkin kalau zaman sekarang sudah ada risetnya, zaman dahulu belum ada. Apa ini hikmahnya? Nah, mengenal Nabi SAW, membenarkan setiap apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Kemudian konsekuensi selanjutnya adalah dari mengenal Nabi, wamtithalu amrihi fima amar, mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang terhadap kalian maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan terhadap kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Nah, ini adalah bentuk konsekuensi dari mengenal Nabi SAW. Jadi seorang muslim ini harus memahami dengan baik. Kalau seorang muslim dia sudah mengenal nabinya, maka ini konsekuensi, ini hukum akibatnya. Maka nanti kita bacakan ayat-ayatnya. Wajtina bima naha anhu wajazar, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Wa tahkim syari'atihi. Tahkim itu aqamahu hakiman. Tahkim syari'atihi maksudnya apa? Tahkim itu menjadikan sesuatu sebagai hakim, sebagai pemutus. Maka konsekuensi dari kita mengenal Nabi SAW adalah menjadikan syariat yang dibawa oleh beliau SAW itu sebagai pemutus setiap perkara yang kita perselisihkan. Tahkimu syari'atihi, menjadikan syariat Nabi itu sebagai hakim, sebagai pemutusnya. Itu konsekuensi dari mengenal Nabi SAW. Waridha bihukmihi, dan ridho dengan keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, penjabaran ini sangat luas sekali ya. Kita bacakan dalilnya di sini, atau ayat-ayat yang menunjukkan konsekuensi dari mengenal Nabi SAW adalah seperti yang disebutkan tadi.
Yang pertama surat An-Nisa ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya demi Rabbmu, demi Rabbmu, demi Allah. La yu'minuna, mereka itu tidak beriman sampai yuhakkimuka, menjadikan engkau sebagai pemutus fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi keimanan dianggap sempurna itu yang pertama menjadikan Nabi sebagai pemutus setiap perkara. Kemudian la yajidu fi anfusihim haraja, tidak terdapat di dalam diri mereka itu rasa haraja. Haraja itu rasa berat untuk menerimanya. Tidak, ya artinya kalau sudah memutuskan, sekalipun itu bertentangan dengan kepentingan kita secara pribadi, secara personal atau secara kelompok, maka menerima dengan senang hati, dengan lapang dada. Sudah tidak ada muncul di belakang kemudian masih merasa berat, masih merasa enggak enak, tidak. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan menerimanya dengan sepenuh hati. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina." Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman idza du'a ilallahi wa rasulihi, ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang akan sukses, yang akan selamat. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," maka apabila kalian itu berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallahi wa rasulih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir, jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya untuk kalian. Wa qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi," maka hendaklah takut, hendaklah merasa khawatir orang-orang yang menyelisihi perintahnya, antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan ditimpa satu azab, siksaan yang sangat menyedihkan, yang sangat keras. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki konsekuensi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, konsekuensinya harus menerima apa yang dibawa oleh Nabi, kemudian membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh beliau, mengerjakan perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya, kemudian menjadikan syariatnya itu sebagai pemutus, sebagai hakim, dan ridho terhadap keputusan-keputusan yang diberikan atau ditetapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita ambilkan contoh, misalkan saya tambahkan di sini. Bagaimana perkataan-perkataan para al-a'immah, para ulama. Di antaranya adalah ulama yang 4 madhab itu. Mereka mengatakan di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan, idza ja'al haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'aini. Apabila datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka fa'ala ra'si wal aini, hendaklah hadis itu diletakkan di atas kepala dan mata kita. Artinya dialah yang tertinggi, dialah yang harus menjadi pemutusnya. Nah, ini bagaimana Imam Abu Hanifah memberikan pengertian, memberikan bimbingan kepada kita bahwa semuanya itu harus mengikuti Nabi SAW. Konsekuensi terhadap pengenalan Rasulullah SAW menjadikan apa yang bersumber dari Nabi SAW sebagai pemutusnya. Artinya apa? Bahwa ketika Nabi SAW, kan tadi disebutkan di dalam surat An-Nisa itu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika para sahabat mereka masih hidup di tengah-tengah Nabi SAW, mereka berselisih, mereka akan langsung menemui Nabi SAW, menyampaikan apa yang mereka perselisihkan. Sebagai contoh misalkan kasus tentang pesan Nabi SAW, la yusalliyanna ahadukum fi bani Quraidah illa la yusalliyanna al-asra illa fi bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan, beberapa sahabat, ketika waktu asar tiba, mereka masih di tengah perjalanan, belum sampai di suku Quraidah, sehingga kemudian terjadi perselisihan di antara mereka. Sebagian mengatakan kita harus sholat asar dulu. Kenapa? Karena sholat itu sudah ditentukan waktunya sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya sudah ditetapkan. Nah, ini sudah masuk waktu asar, maka kita harus sholat asar dulu. Sebagian yang lain mengatakan tidak, karena Nabi tadi berpesan la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Maka terjadi perselisihan. Sebagian mereka sholat di tepat pada waktunya meskipun belum sampai di suku Quraidah. Sebagian yang lain mereka kemudian belum sholat. Sampai di Bani Quraidah sudah masuk waktu maghrib. Kemudian mereka menunaikan sholat asar di waktu maghrib. Kemudian setelah itu, esok harinya peristiwa ini disampaikan kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW mendiamkan keduanya, mentakrir. Nabi mensetujui perbuatan mereka semuanya dibenarkan. Yang sholat tepat pada waktunya benar, yang sholat di Bani Quraidah meskipun sudah keluar waktunya dan sudah masuk waktu maghrib dibenarkan oleh beliau SAW. Artinya apa? Sahabat Nabi SAW ketika terjadi perselisihan, mereka langsung merujuk atau kembali kepada Nabi SAW. Nah, bagaimana ketika sekarang ini Nabi SAW sudah tidak ada, Nabi sudah meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi perselisihan di antara kita? Mungkin terjadi pertentangan batin di antara kita. Kita membaca atau kita mendengar, kita kemudian berfikir, ya, menimbang-nimbang. Maka fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada kitabullah, kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulullah, kembalikan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Karena kata kalau tidak keliru kata Imam Malik, ya, laisa ahadun ba'dan Nabi SAW illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku ila Nabi SAW. Tidak ada seorang pun setelah Nabi SAW kecuali perkataannya itu bisa diterima dan bisa ditolak. Adapun Nabi SAW tidak bisa. Maka Imam Malik juga semisal ungkapan tadi pernah mengatakan bahwa kullu qawlin radun wa mardudun ila sahibu hadzal qabr. Semua perkataan itu bisa dibantah, bisa diterima, bisa dibantah.
kecuali sahibu hadzal qabr. Imam Malik menunjuk kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali perkataan beliau, sabda beliau. Artinya ketika terjadi perselisihan kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti ya, saya contohkan di sini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana teladan sahabat, para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Mereka tetap mengembalikan urusan itu ketika mereka merasa bingung, dikembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya, dikembalikan, ditimbang lagi kepada Al-Quran dan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan peristiwa yang menimpa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia pernah mengatakan kepada keluarganya, ya, karena yang meriwayatkan hadis ini adalah beliau, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang perempuan-perempuan atau wanita-wanita, istri-istri kalian atau anak perempuan kalian dari masjid-masjid Allah. Ya, ketika mereka ingin sholat di masjid, sesuai dengan perkataan Abdullah bin Umar ini, janganlah kalian larang perempuan-perempuan dari masjid-masjid Allah. Lalu kemudian faqala ba'du abnaihi. Ya, di riwayat ini disebutkan sebagian putra-putranya dia mengatakan wallahi la namna'annahunna. Demi Allah aku akan larang mereka. Ibu-ibu kita, saudari-saudari kita akan kita larang dari masjid-masjid Allah. Mereka harus tetap di rumah saja. Tetap di rumah saja, enggak boleh keluar rumah. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, faghadiba alaihi Abdullah wa sabbahu sabban syadidan. Marah betul ini Abdullah bin Umar terhadap putra-putranya dan kemudian mencela dengan celaan yang sungguh keras. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar? Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi la namna'annahun. Ini bagaimana memperbandingkan Abdullah bin Umar. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jadi itu adalah redaksi hadis. Abdullah bin Umar mendengar sendiri Nabi mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan larang mereka, para perempuan, para wanita dari masjid-masjid Allah. Aku mengatakan Rasulullah bersabda demikian, kalian malah mengatakan wallahi la namna'annahun. Demi Allah aku akan larang mereka. Marah itu. Artinya lebih mendahulukan perkataan pendapat mereka daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya ini bagaimana sikap Abdullah bin Umar ketika ada dari keluarganya yang bersikap demikian. Abdullah bin Mughaffal, ya, sahabat Abdullah bin Mughaffal sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari, annahu ra'a rajulan yahdhifu ya. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu dia melihat seseorang dia melempar batu pakai ketapel. Bahasa saya melintang ya, Pak. Melintang. Pakai ketapel ya, ketapel. Berarti ada batunya, melempar batu pakai ketapel. Faqala lahu, lalu disampaikan kepadanya, la tahdhif fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadfi aw kana yakrahu al-khadfa. Abdullah bin Mughaffal mengatakan kepada orang tersebut, janganlah engkau melempar batu dengan ketapel, jangan memakai ketapel. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai ketapel atau membenci seseorang memakai ketapel. Alasannya apa? Di sini disebutkan oleh Abdullah bin Mughaffal, wa qala innahu la yusadu bihi saydun. Karena ketapel itu tidak akan melukai hewan buruan secara fatal. Artinya beda dengan anak panah ya, beda dengan seperti anak panah atau tombak gitu kan.
Ketika berburu kan akan langsung kena. Nah, kalau ketapel itu tidak. Dia tidak bisa dipakai untuk berburu. Kata Nabi SAW, la yusaddu bihi saydun wa la yunki bihi aduun. Dan dia tidak bisa dipakai untuk mengalahkan musuh. Artinya tidak bisa dipakai untuk istilahnya melumpuhkan musuh gitu ya. Wala yunki bihi aduun, tidak bisa dipakai untuk melumpuhkan musuh. Walakinnaha qad taksuru sinna wa tafqaul aina. Ketapel itu hanya akan memecahkan tulang dan akan merusak mata saja. Jadi hanya menyiksa gitu ya. Misalkan kalau ada burung, kalau ada hewan buruan misalkan diketapel, dia hanya akan menyiksa. Andai misalkan dia tidak kena, maka tulangnya akan pecah, akan patah, atau matanya akan rusak saja. Ya, jadi tidak bisa melumpuhkan. Maka itu dibenci oleh Nabi SAW. Nabi SAW melarangnya. Thumma ra'ahu ba'da dzalika. Kemudian Abdullah bin Mughaffal ini melihat orang tersebut yahdhifu maratan ukhra, menggunakan ketapel itu lagi. Faqala lahu, Abdullah bin Mughaffal kemudian dia mengatakan, uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan kepada engkau sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha 'anil ghadfi aw kariha al-ghadfa wa anta tahdhif. Bahwa Nabi SAW melarang melempar batu dengan ketapel atau membenci menggunakan alat tersebut, tapi engkau tetap saja menggunakan ketapel untuk melempar. Lalu kemudian Abdullah bin Mughaffal mengatakan, la ukallimuka kada wa kada. Aku tidak akan berbicara dengan engkau begini-begini. Nah, ini bagaimana sikap Abdullah bin Mughaffal. Jadi dia begitu sangat antusias untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersikap kepada orang-orang yang tidak mengindahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang ketiga, misalkan di dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah yaitu terkait masalah i'dad, ya, i'dad atau yang disebut dengan masa berkabung, ya. Masa berkabung seorang perempuan. Ketika seorang suami istrinya meninggal dunia, maka tidak ada masa berkabung bagi seorang suami. Pagi hari istrinya meninggal, maka sore hari suami menikah lagi boleh hukum. Asik. Tunggu dulu, Pak. Tapi bagi seorang perempuan, seorang istri, ketika suaminya meninggal, maka dia tidak boleh menikah langsung dengan pria lain. Ada masa berkabung. Walladzina yutawaffawna anfusahum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang-orang yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia tidak boleh langsung menikah, maka dia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Jadi masa iddah, masa menunggu bagi seorang istri ketika ditinggal suaminya meninggal, dia masa menunggunya adalah 4 bulan 10 hari. Tidak boleh menikah sebelum itu. Nah, ini di dalam Islam. Nah, disebutkan di dalam riwayat, walamma ashkala ala Utsman hukma i'dadil mar'ati fi baitiha ba'da wafati zawjiha. Bagaimana Utsman bin Affan ini dia merasa bimbang, merasa kesulitan untuk memutus sebuah hukum, keputusan terhadap seorang perempuan yang dia ditinggal mati oleh suaminya, sehingga dia harus menjalani masa berkabung tersebut, al-i'dad namanya. Kemudian dia berdiam diri sejenak. Kemudian ternyata datanglah Fari'atu binti Malik bin Sinan, ukhtu Abi Sa'id radhiyallahu anhu.
Kemudian datang seorang sahabiah, sahabat perempuan yang bernama Fari'atu binti Malik bin Sinan. Dia datang kepada Utsman yang sedang kebingungan tadi. Ini bagaimana ada seorang istri tanggal mati suaminya, dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Berat nggak Pak? Ya, kalau pengen merasakan ya jadi perempuan. Ya, maka kita akan merasakan 4 bulan 10 hari. Maka nanti kalau kita belajar fikih itu ada batasan-batasan ihdad. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan. Termasuk yang dilarang ketika seorang perempuan melakukan masa berkabung, masa ihdad itu adalah dia tidak boleh bersolek. Keluar rumah pakai minyak wangi, tidak boleh itu. Ya. Tujuannya apa? Untuk menarik orang lain, menarik laki-laki lain, tidak boleh. Ya. Maka kemudian ketika sahabiah ini datang, dia mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaraha ba'da wafati zawjiha an tamkutha fi baitihi hatta yablughal kitabu ajalah. Bahwa saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan kepada setiap istri yang ditinggal mati suaminya, maka hendaklah dia berdiam diri di rumah sampai batas waktunya habis yang disebutkan di dalam ayat tadi, 4 bulan 10 hari. Setelah itu maka dia boleh keluar rumah. Nah, para ulama kemudian menjelaskan makna ini, selama 4 bulan 10 hari dia boleh keluar rumah hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang darurat. Nah, ini makanya bagi wanita-wanita yang karir itu ya cukup berat gitu ya. Ya, setidaknya dia harus meminimalisir. Kalau dia misalkan seorang guru atau seorang kerja di mana, seorang perempuan misalkan, kan enggak, misalkan dia hanya dikasih waktu cuti 3 hari dengan kematian atau sepekan dengan kematian suaminya, maka apa yang harus dia lakukan? Sehingga tidak ada libur bagi dia. Maka sebisa mungkin minimalisir hal-hal yang dilarang oleh Nabi. Misalkan tidak memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Ketika liburnya dia keluar rumah hanya untuk belanja saja, misalkan belanja. Kalau ada pilihan, misalkan ada pedagang yang datang ke kompleksnya atau ke depan rumahnya, ke kampungnya, dengan dia harus pergi ke pasar, maka pilih yang terbaik, pilih yang paling bisa diminimalisir yang dilarang oleh Nabi SAW. Belanja cukup di depan rumahnya. Kalau misalkan dia harus pergi ke pasar, dia punya putra, maka minta kepada putranya, itu lebih baik. Itu diantara di sini apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ketika dia merasa bingung, terjadi pergejolakan dalam hatinya untuk memutus sesuatu, maka dia kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ketika ada sahabat dia menyampaikan sebuah hadis, maka langsung diputuskan. Nah, ini bagaimana antusias para sahabat ketika Nabi SAW sudah wafat, semua perkara yang iskal, yang susah baginya akan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dikembalikan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Tadi Abdullah bin Umar pun demikian, Abdullah bin Mughaffal pun demikian. Bagaimana antusias dia untuk menjaga hadis Nabi SAW. Kemudian yang terakhir di sini, ya, ketika Imam Ahmad mengomentari firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 63 tadi, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan, atadri mal fitnatu, tahukah kalian apa itu fitnah yang disebutkan di dalam ayat tadi? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Hendaklah orang-orang itu merasa takut ketika dia menyelisihi, bertentangan dengan perintah Nabi, melanggar perintah Nabi, dia akan ditimpa sebuah fitnah. Apa itu fitnah di sini? Kata Imam Ahmad, al-fitnatu asyirku. Fitnah di sini adalah kesyirikan. Hendaklah dia merasa khawatir dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan ketika dia menyelisihi Nabi SAW, bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Kenapa? La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayy fayahlik. Karena bisa jadi ketika dia menolak sebagian sabda Nabi SAW, maka akan muncul di dalam dirinya yaitu az-zayg, penyimpangan, az-zayg, kesesatan, penyimpangan.
fayahlik, kemudian dia akan binasa. Jadi awalnya mungkin menolak satu, ini kayaknya nggak cocok ini, ditakwil dan seterusnya. Kemudian lama-lama menolak. Semakin banyak yang ditolak, maka dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Riba ini haram. Riba yang seperti apa? Cek dulu, gitu kan. Ini tidak boleh, memakai jilbab itu hanya adat orang Arab, misalkan. Maka dia kemudian lama-lama menolak itu. Maka ketika misalkan kita sebutkan Adi bin Hatim, Adi bin Hatim ini dulu dia adalah orang Nasrani, agamanya Nasrani. Nah, ketika dia masuk Islam, dia sempat masih memakai kalung yang ada salibnya, terbuat dari emas di sini. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, Ataitun nabiyya wa fi unuqi salibun min dhahabin. Aku mendatangi Nabi masih memakai kalung yang ada emas, terbuat dari emas, kalung salib di sini. Kemudian Nabi mengatakan, ya Adi, itrahanka hadzal wathan. Buang ini. Wathan ini buang. Sesuatu yang diagungkan selain Allah, buang. Baik itu benda, kayu, terbuat dari apa saja. Kalau merupai satu bentuk tertentu itu namanya sonam. Manusia, hewan itu sonam. Tapi selain itu, kemudian diagungkan sebagaimana mengagungkan Allah, maka itu disebut wathan. Baik itu kayu misalkan, atau batu, atau benda-benda keris, atau tadi kalung, maka disebut wathan. Buang wathan ini. Kemudian wasami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah. Kemudian dia Adi bin Hatim ini radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi SAW membaca di dalam surat Al-Bara'ah ayat 31. Ini sebagai penutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wama umiru illa liya'budullaha wama umiru illa liya'budu ilahan wahida ilahun illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Yang artinya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum, pemuka-pemuka agama mereka, ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan atau Rob tandingan selain Allah, sesuatu yang diagungkan selain Allah, termasuk Al-Masih ibn Maryam. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Rob, ilah yang satu, kecuali yaitu ilahun wahid, ilah yang satu, yaitu dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maka kemudian Adi bin Hatim dia mengatakan, walakinnahum amma innahum lam yakunu ya'budunahum. Kata Adi bin Abi Hatim, mereka itu tidaklah menyembah pemuka-pemuka agama mereka ya Rasulullah. Mereka tidak menyembahnya. Mereka tidak bersujud kepada rahib-rahib mereka. Tidak berdoa memohon kepada pemuka-pemuka, pendeta-pendeta mereka, tidak. Lalu kemudian kata Nabi SAW, walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza haramu alaihim syai'an haramuhu. Akan tetapi Adi bin Hatim, ketika mereka para rahib-rahib itu, para pendeta-pendeta itu menghalalkan sesuatu, maka orang-orang para pengikutnya, umatnya pun ikut menghalalkannya. Ketika mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, mereka pun ikut mengharamkan apa yang tadinya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, fadzalika ibadatuhum, itulah ibadah mereka kepada rahib-rahib itu. Jadi ibadah mereka itu bukan dengan berdoa menyembelih kambing, menyembelih ayam untuk pemukanya, untuk tokoh-tokohnya, untuk orang yang menjadi yang dari fan-fansnya gitu ya. Bukan.
Bukan dengan berdoa memohon kepada mereka, bukan. Tapi ketika mereka taklid buta, membayar dengan cara yang membabi buta, apa yang dikatakan oleh misalkan junjungannya A, dia ikuti, dia bela. Apa yang dia katakan B, dia ikuti, dia bela. Padahal itu dihalalkan oleh Allah, namun dia mengharamkannya. Itu diharamkan oleh Allah, namun dia menghalalkannya. Menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Dia mengikuti junjungannya. Dia mengikuti orang-orang yang mereka kagumi, bukan mengikuti Allah dan Rasulnya. Maka itulah bentuk ibadah kepada mereka. Inilah fitnah yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Jadi barang siapa, maka merasa khawatirlah, merasa takutlah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, karena suatu ketika bisa jadi lambat laun dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Dari mana dia kesyirikan itu? Yaitu awalnya dia menolak 1 hadis, menolak 2 hadis, menolak 3 hadis, kemudian muncul zaih di sini ya. Muncul penolakan yang besar, akhirnya dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Fadzalika ibadatuhum. Itulah ibadah mereka kepada pemuka-pemukanya atau junjungan-junjungannya. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengenalan yang sebenar-benarnya, yang dengan konsekuensi itu kita menerima apa yang dibawa oleh Nabi berupa petunjuk dan agama yang benar, kemudian membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, kemudian kita mengerjakan perintah-perintahnya, meninggalkan apa yang dilarang, dan menjadikan syariatnya sebagai pemutus setiap perkara yang kita perselisihkan, dan kita ridha dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.